Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Alfira dengan NIM 19042094. Bila saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pertemuan 15. Materi yang pertama itu tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik merupakan kondisi yang dapat menghambat proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa dalam organisasi telah ada konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Menurut Badet-Euston, Manajemen 2007, diadaptasi terdapat beragam jenis konflik. Yang pertama, konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah. Manajemen menengah dan penyelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumber daya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, dan manajemen kompensasi dan karir. Yang kedua yaitu konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama dalam perusahaan. Yang ketiga, konflik di antara staf lini yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda. Yang keempat, konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antara karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan pihak karyawan yang memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Jenis dan sumber konflik. Menurut Dendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial. Misalnya antara peranan dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial. Yang ketiga, konflik terorganisir dan tidak terorganisir. Yang ketiga, konflik antar satuan nasional. Yang keempat, konflik antar atau tidak antar agama. Yang kelima, konflik antar politik. Yang terakhir, konflik individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah konflik: yang pertama, faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. Yang ketiga, faktor yang bersifat personal. Yang keempat, faktor lingkungan. Strategi menghadapi konflik: yang pertama, menghindar. Yang kedua, mengakomodasi. Yang ketiga, kompetisi. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, memecahkan masalah. Proses perubahan konflik yaitu mengadakan pengkajian, mengadakan identifikasi, menetapkan perubahan, dan melakukan evaluasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.